Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا في الدين سيما جدنا ومربنا بهدي الرابع النرجى ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه ومشايخ مشايخه ثم إلى رسول الوالد النبي أجمع من ذلك أجل العالم ثم إلى ركي حج النور النور ذلك أجل العالم ثم إلى ركي حج والناس ثم إلى من الرشيد ثم إلى أرواح المرحومين المرحومات في هذه صاحب الغرية ووصولهم وفرجهم ثم إلى روح شيخنا أبي حسن بن الله شاكر ثم إلى روح شيخنا أبي سالم بن عبد الله مشاكر ثم إلى روح المرحوم شيخنا أبي حسن أبي عبد الله بن حميد بن الشيخ ثم إلى حبيب أبي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقف ثم إلى أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقف ثم إلى ربي الشيخ بن علي بن صالح الجبري ثم إلى روح شيخنا كي حجي جاري شلمر ثم إلى روح شيخنا كي حجي Asyam jani celah bersama mereka ibu bapa sama jari bersama ilah rusai kuna kaya ibu salah pada cuma mereka kaya nasar mahfud mereka jenak Abdullah cuma rusai kuna kaya haji dan Abdullah cuma rusai kuna kaya haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun di masyayikh masyayikh sultan muqaddimah hadramiyah wa min hadqa musallim wa furayma bi anna Allah taghashahu bir rahmah wa maghfirah wa syukur jannah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Al-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhhab Imam Syafi'iyah yang masih sekitaran tentang makruhatus shalah yang dimakruhkan di dalam salat. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi ad-dharain amin. Al-faslun fakruhatis shalah ila anqal wa muqaranatul imami fi af'alis shalah. Membarengkan imam fi af'alis sholati di dalam rukun fi'li sholat. Kalau di dalam kitab di sini disebutkan fi'li sholat, bal bukan fi'li saja tetapi akwalnya juga. Kalau kita barengin imam makruh. Kalau di dalam berjamaah hukum makruh di sini sholat tetap sah, tetapi pahala jamaahnya gugur, di mana ketika kita berbarengan dengan imam. Di rukun mana kita berbarengan berarti pahala di situ tidak ada. Pahala jamaah di situ tidak ada. Selain dari takbir dan selain dari salam.
Jadi membarengkan imam, makmum membarengkan imam itu hukumnya makruh. Dan hukum makruh, timbangan pahala jamaah akan berkurang di mana kita berbarengan posisinya. Rakaat pertama bareng persis. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Rakaat pertama bareng. Kemudian rakaat kedua imam duluan, Allahu Akbar, baru makmum. Berarti kemakruhan itu adanya di rakaat pertama. Berarti gugur fadilah jamaah di dalam rakaat pertama. Berarti nanti timbangan 27 di dalam berjamaah enggak berat banget, agak ringan sedikit. Berbeda yang ngikutin belakangan. Ya, bisa dikatakan antara dolar ame rupiah, walaupun nilainya 27 sama, tapi timbangannya beda. Ya, ini selain daripada takbiratul ihram dan salam. Di dalam dua rukun ini jangan barengin imam. Karena syaratnya dari syarat takbiratul ihram yang ada 16 di dalam kitab Safinatun Najah, mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jangan barengin benar. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, baru makmum takbir. Makanya kalau memang para jamaah di sini sudah kenal benar siapa yang imam di sini, udah kenal benar, kebiasaannya sudah terpaham benar. Jangan sekali-kali ya nggak membarengi. Udah tahu, oh si fulan mau kalau takbirnya lama nih. Allahu Akbar. Tahu-tahu sebelumnya makmum takbir, dikiranya sudah apa? Sudah selesai. Enggak taunya baru Allahu Akbar. Baru selesai takbirnya. Tuh. Itu harus dibatalin. Ya, jangan kemudian ngedumel dalam hati doang, baru selesai takbir. Diem lanjutin aja. Ya kan? Batalin mulai takbir lagi. Gitu. Jangan sampai dibiarin sampai selesai sholat. Itu mah sama aja kagak sholat itu mah. Ya, jungkir balik, ruku ya. Makanya muqaranah di dalam sholat ada 3 keadaannya. Berbarengan di dalam kita berjamaah antara imam dan makmum ada 3 keadaannya dan punya 3 hukum. Hukum yang pertama berbarengan dengan imam sunnah. Hukum yang pertama berbarengan dengan imam hukumnya sunnah di dalam kita mengucapkan amin. Tadi nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kodenya itu dari imam. Bukan makmum duluin. Kalau ingin dapat pahala jamaah, kalau ingin pahala sunnah, barengin imam. Jadi kodenya dari imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngikut amin tuh. Itu dapat pahala sunnah. Itu membarengi yang hukumnya sunnah. Kadang kalau anak-anak kita kan dolinnya belum kelar udah amin duluan. Tuh ya. Tuh di sini akhirnya nggak dapat kesunahan, yang nggak dapat. Yang disunahkan berbarengan ketika imam baca. Terkadang imamnya kagak baca pisan. Ya sudah, iya kan? Tuh, akhirnya jamaah yang disunahkan itu kan jamaah ini dapat 2 mengucapkan amin juga sunnah, kemudian membarengi imam dapat 2 dapat ya. Ya kan? Tuh. Jadi kalau kita ngamalin semua, ngikutin aturan yang ada, berapa banyak sunnah yang kita dapatkan. Ya. Kalau imam kagak ada apa-apaan, cuma barengin doang.
Ya, kalau makmum banyak udah dapatnya. Makanya enakan jadi makmum ya. Ya. Jadi imam kagak enak, berat, ya kan? Iya. Tuh. Yang kedua, hukum berbarengan yang kedua makruh. Makruh mufawwitatul jamaah, fadilatil jamaah, menggugurkan fadilah jamaah. Berbarengan di dalam rukun-rukun salat selain daripada takbir dan salam. Pokoknya bareng judulnya, nggak ada aja pahalanya. Ya kan? Apalagi kalau dari mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat atau ya kan sampai akhir bareng semuanya. Ya kan? Tuh. Sekarang kayak orang-orang mumpamanya kayak orang TNI ini harus kita ikuti komando bareng. Ketika berbaris bareng. Allahu Akbar, Allah sampai akhir. Ya kan, catatan malaikat itu ada. Di mana dia tidak bareng itu yang tercatat. Ya kan? Makanya nanti jangan ngeluh ketika catatan itu dibukakan. Wah, nilai sholat saya kayaknya kagak ada nilainya, itu dikit amat ya kan. Duit paling mana? Duit paling rendah. Sekarang mau duit paling rendah, duit Yaman, rendah banget itu kan. Dulu $100 itu kita mendapatkan 1 juta, $100. 1 juta. Karena mungkin dolar dulu 10.000 $1 ya. Sekarang 16.000 ya kan. 16.000. Mau nggak mau $100 itu dapatnya 1.600.000. Kalau kita mau pulang tuh pengen butuh duit rupiah, tuker sama anak-anak. Kalau tuker di money changernya mah dapat murah, ya kan. Akhirnya tuker sama anak-anakku, siapa yang punya duit rupiah nih, lo tuker. Tuh. Nah, $100 kalau kita tukarkan dengan uang Yaman dulu 19.000. 19.000 itu 1.000-nya aja itu udah nilainya tinggi. 1.000 itu sama seperti 100.000 di sana. Nah sekarang nukerin $100 itu kuat mencapai 30.000. Ya, makanya gepokan udah. Ya kan, kita nukerin duit $100 dapat tuh segini 30.000, ya kan. Tuh. Ya makanya orang sono mendingan bawa duit dolar dah, ya ketimbang bawa duit real. Itu banyak. Ya. Itu. Jadi 27-nya 27 Yaman bukan Indonesia. Paling rendah lagi itu dah. Ya. Nah, ini hukumnya makruh yang menggugurkan fadilah jamaah. Makanya kan kalimatnya idza raka'al imam farka'u. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, baru makmum ruku. Wa idza sajadal imam fasjudu, kalau imam udah sujud baru sujud. Ini imam belum sujud udah mulai turun aja. Jangan nungguin sujud dulu baru kita sujud. Idza qamal imam qam, ya qam. Kalau imam udah berdiri baru kita berdiri, ya. Itu sempurna sholat jamaah kita. Ini hukumnya makruh. Hukumnya haram dan batal sholatnya membarengi imam di dalam takbir dan salam. Jadi ya kan, imam belum salam udah salam dulu bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baru ketika imam salam kedua makmum salam. Dan bagi yang masbuk pun nggak perlu nunggu imam sampai 2 kali salam. Kalau ingin melanjutkan, cukup ketika salam yang pertama assalamualaikum, ya kan. Kemudian mau salam yang kedua bangun nggak apa-apa. Nggak perlu nunggu salam yang kedua, ya kan. Jadi ini yang membarengi di dalam berjamaah terkadang hukumnya sunnah,
terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya haram dan batal sholatnya. Itu ya, tinggal koreksi nanti sholat kita bagaimana, seharian kita 5 waktunya, apakah ada di dalam 3 keadaan ini, ya kan, atau tidak. Kalau memang ada sunnah, alhamdulillah. Ya kan? Yang khawatir kan ini kalau barengannya di dalam hukum makruhnya, makruh ternyata sholat saya jamaah ini, haram ternyata, berarti kan tidak sah. Mengoreksi diri, muhasabah, ya, supaya nilai jamaah kita di masjid ini bukan hanya saja berjamaahnya, tapi benar-benar ada nilai jamaahnya, berat timbangan jamaahnya. Dan juga diingatkan yang belum niat itikaf, Pak. Yang belum niat itikaf, niat itikaf, supaya duduknya kita ini ada nilai ibadah, ya kan. Kalau yang belum niat silahkan niat. Ya, lumayan kan, dari mulai jam 5, dari mulai jam 4, ya kan, setengah 4 ada duduk di sini. Kalau nggak ada nilai itikafnya, ya nggak ada pahalanya, berarti cuma duduk doang, nggak ada bedanya kita kongkok di warung kopi. Ya, duduknya maksudnya ya. Tuh, apalagi kalau di sini ada kopinya mah, lah sama udah. Ya kan, sama ya kan. Tapi di sini ada nilai majlis taklimnya, kemudian ada pahala, ada ilmunya ya. Muqaranatul imami fi af'alis shalah, kemudian yang makruh wal jahru fi maudil israr. Ini dia. Jadi nanti jangan ribut, Pak. Ya kan, ketika ada imam sholat duhur, tahu-tahu apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, ribut. Ini imam ngapa sih? Ya kan, duhur pakai dikerasin suaranya. Tuh ya, batal ini sholatnya. Enggak, makruh. Makruh. Ya kan, tuh. Berarti lupa dia, ya kan, kalau ini siang. Ya kan. Atau memang kagak apa? Ya kan, kagak tahu kali enggak, ya kan. Matanya enggak ngeliat kan kalau ini siang, ya kan. Wal jahru fi maudil israr, dan mengeraskan suara di tempat yang memang disunahkan mengecilkan suara, duhur, asar, tuh. Ya. Wal jahru fi maudil israr, wal israru fi maudil jahr, dan kebalikannya. Jangan maghrib, jangan dia kecilin suara, Bismillahirrahmanirrahim. Loh ya. Nah, makruh ya. Tuh. Diingetin biar supaya imam mau mengeraskan suaranya, karena di situ ada sunnah. Kita mengeraskan suara di tempat yang memang yang mengeraskan suara sunnah, ya kan, sunnah, dapat pahala ya. Wal israru fi maudhi'il jahri wal jahru khaffafatal imam khalfal imam, dan makruh mengeraskan suara di belakang imam. Ya kan, udah tahu ada imam ini pakai mengerasin suara, ya mengeraskan suaranya makmum, ya kan, dianggap mengeraskan suara ketika memang melebihi, ya kan. Umpamanya kalau yang diperlukan nih, Pak, supaya kuping kita ini dengar ya bacaan Fatihah kita, makanya nggak boleh main hati baca Fatihah, Pak. Ada yang baca Fatihah dalam hati, nggak sah. Ya, diem aja, ya kan. Walaupun komat kamit ini kayak baca mantra, ya kan, tapi kalau kuping sendiri ini nggak dengar, nggak sah. Karena syaratnya Fatihah itu ayusmi'a nafsah, mendengarkan sendiri, ya kan. Tuh, gimana taunya bahwa kuping kita itu dengar? Orang yang di kanan kiri kita dengar. Kalau orang yang di kanan kiri kita dengar bacaan kita, berarti kuping kita dengar tuh. Tapi kalau melebihi, orang yang paling kanan kiri yang sono sampai dengar, Bismillahirrahmanirrahim, kedengeran loh, ya kan, tuh, jangan, makruh, ya, tuh. Yang paling penting adalah kuping kita dengar ini apa yang jadi bacaan kita, ya, apa yang wajib saja ya, Fatihah itu kan wajib, itu harus dengar kuping kita. Kemudian tasyahud akhir, itu kuping kita harus dengar. Kemudian salam, kuping kita harus dengar. Yang paling penting salam yang
salam yang pertama yang menjadi rukun. Jangan diem aja. Kalau salam yang kedua nggak apa-apa. Ya, salam yang kedua diem aja juga nggak apa-apa. Karena yang wajib itu yang pertama. Ya, yang ngamalin ini ada salah satu guru saya ada ngamalin ini nih. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Yang salam kedua, ya nggak apa-apa. Yang paling penting salam yang pertama. Salam yang pertama, jangan main hati. Ya nggak sah. Ya kan? Itu banyak banget itu kalau begitu mah. Artinya banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Nggak dengerin, kagak ngucap salam itu mah. Ya, nggak ngucap salam itu dia. Ya wal jahru khalfal imam, emang alhamdulillah ya kan, kepada nurut semuanya ini mah. Ya, nurut semuanya. Kadang-kadang ada saudara kita, Pak. Saudara kita itu mengatakan niat itu nggak boleh kita kerasin kan. Dalam memang tempatnya niat dalam hati. Ya, setuju saya. Dengan saudara-saudara kita ya kan yang nggak ngikut tahlil, yang nggak mau baca yasin itu, bahwa niat itu dalam hati, Pak. Tapi jujur, apakah niat kita itu dalam sholat apakah udah masuk ke hati atau belum? Kalau cuma diucapin doang, ya tuh. Kalau cuma diucapin doang, hatinya nggak ada, kosong, nggak ada niat sama sekali, berarti sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Karena mahalun niyah ngal-galu, tempatnya niat hati. Makanya kita selalu disalahin, nggak sah ente yang ngucap. Kadang-kadang kita kan keras-keras ya ngucapinnya. Sholli fardhu ya Allah. Itu kan? Iya. Itu mereka mengatakan nggak sah itu. Sholat kita nggak sah. Karena memang cuma dalam mulut doang, di mulut doang. Kita mengeraskan suara, talafut bin niyah itu hukumnya sunnah. Talafut bin niyah itu sunnah. Usolli ya diusa'idal lisan al-qalb, untuk membantu lisan kita ini masuk ke dalam hati biar supaya ketarik. Tapi kalau memang cuma sekali doang, makanya saya aja pengen 5 kali, 10 kali Pak kalau saya. Sebelum itu, sebelum takbir itu, sholli pada subhi imaman, sholli pada subhi imaman, sholli pada subhi imaman. Ya, nanti asarnya kita itu, bekas-bekas kita niat itu baru Allah. Nah, masih ada ini. Kita bisa tarik gitu. Jadi ada gambaran ketika kita mengulang-ulang niat itu masih ada. Ini. Dilatih dari mulai sekarang. Kalau memang kagak dilatih dari mulai sekarang ya sudah. Jangan kita orang yang banyak dosanya ya. Zamannya para nabi aja kita nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus, ya kan? Apalagi bagi kita, Sayyidina Ali aja. Kalau ente bisa khusyuk dalam sholat, anak kasih sorban nih. Ente boleh milih sorban, ya kan? Mau yang hijau kah? Mau yang putih kah? Ya sholat Sayyidina Ali, ya kan? Ya tahu-tahu nggak khusyuk dia dalam sholatnya. Ente nggak khusyuk dalam sholatnya. Di dalam sholat ente mikirin sorban yang putih apa yang hijau, yang cakep nih ya tuh. Apalagi kita sini ya kan? Iya. Udah pikiran udah banyak, pagi ini kita mau kemana ada, wah banyak udah pagi ini ya kan. Iya. Kalau di sana mau nyantai, pagi-pagi mah nggak punya pikiran dulu ya kan. Iya. Kalau sekarang banyak, apalagi anak-anak sekarang. Nih pagi-pagi udah mikirin nih, Car Free Day kita di HI ya kan. Ntar habis itu ngapain ya kan. Wah. Ya kan. Tapi pelajarannya sendiri mah kagak. Besok pelajarannya apa ini? Pelajaran ini, ada PR kagak kepikiran itu. Enggak kepikiran anak-anak sekarang mah. Yang dipikirin ntar minggu ini ada di mana kita? Car Free Day. Ntar duduknya gimana ya? Mau ngumpul suara pojokan, ngapain? Ngopi, ya ngobrol. Iya, jadi dah. Wa yahrumu al-jahru in sawwasa ala ghairihi. Nah ini nih, awas. Terkadang memang ada yang Fatihahnya kudu, ada yang sulit Fatihahnya. Iya kan? Kepengen mati kerasin supaya memang bener dantak.
tapi mengganggu yang lain. Haram nih. Ini bukan sekedar mengeraskan suara saja, insyaallah. Ya kan? Jika mengganggu, ya kan, mengganggu orang-orang yang orang lain tuh. Ya, terkadang bukan itu saja. Mengganggu kekhusyuan itu hukumnya haram. Ada saudara kita gagal rapat aja kaki kita dicari-cari. Iya kan? Iya. Renggangin. Kita kurang rapat aja nih. Renggangin. Akhirnya iya kan, yang lebar sama dia ujung-ujungannya. Iya kan? Padahal kan di sunnah-sunnahnya kaki kita itu sejengkal, tidak lebih dari sejengkal. Kaki kita antara kaki sama kaki nih, tuh sejengkal. Ya kan? Jangan lebar-lebar. Ini kadang-kadang kurang rapat. Kaki sama kaki belum ketemu, tempelin lagi, belum ketemu. Mau nggak mau yang kita ini akhirnya risih. Ini ngapa sih? Minggir lagi, lebarin lagi terus, ya kan? Tuh. Itu kan akhirnya apa? Kita yang nggak khusyuk akhirnya. Nah, pas ini ya kan diinjak marah, ya kan? Nah, iya, tuh. Itu. Ya, paling kalau sujud balik lagi tuh kakinya. Coba dah. Ya, bisa dia sujud dalam keadaan ngangkang mungkin kakinya. Hebat kalau bisa, Mak. Ya, otomatis ketika dia sujud balik lagi. Tuh. Ntar ketika berdiri begitu lagi, ngangkang seret. Iya kan? Tuh. Padahal kalau udah pundak kaki kita segini nih, badan kita kan lurus. Ini pasti ketemu. Ini ketemu nih. Makanya kalau untuk lurusin sop, yang diluruskan tumitnya, Pak. Ya, tumitnya di akhir garis nih. Jadi yang diluruskan itu tumitnya, bukan ujung jarinya ya. Bukan. Samain ujung jarinya, Pak. Iya kan? Ada yang kakinya pendek, ada yang panjang. Kalau yang 45 lebih panjang. Ya di sampingnya 30, 38. Otomatis kalau nyamain mundur dia nih ya, tumitnya ya kan. Pundak ya akhirnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Makanya yang diluruskan adalah tumitnya, walaupun kakinya panjang, yang penting tumitnya pasti nanti rata, pundak pun rata. Itu kan ya yang disunahkannya tumitnya untuk diluruskan, tumitnya bukan ujung jarinya. Jadi haram di sini bukan sekedar mengeraskan suara, ya kan, setiap apapun yang mengganggu sholat orang lain itu hukumnya haram. Kita lagi khusyuk sholat, ya kan, tuh diganggu, ya kan, syawwasa ya ala ghairi, itu haram hukumnya. Awas, hati-hati, ya kan. Mengeraskan suara juga makanya kudu kita latih, ya kan. Kita latih, ya kan, volume seberapa ini tingginya, ya kan, supaya kita kunci udah, oh segini, ya kan, bisa dengar kuping sendiri, ya kunci. Udah, kalau udah terbiasa udah cukup, ya kan. Tapi kalau nggak biasa, udah pas belum ini dengar. Kadang-kadang saya pakai mic aja ini suara saya dengar nih, dari ini langsung dengar. Kadang-kadang ada yang mic suara saya sendiri itu nggak kedengeran, loh. Ada, iya kan? Lah kan keluar suaranya kan? Bukan. Yang kita maksud ucapan kita keluar dari mulut ini kedengeran kuping. Karena ini kenceng banget, jadi kita nyari suara kita itu, kita cari di mana? Di sound akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah akhirnya kita nyari, ya kan? Suara kita jauh. Tuh, yang enak mic-nya jauh tapi kenceng, ya. Tuh, itu yang penting. Jangan kemudian kita deketin biar supaya suara itu keras, tapi suara kita nggak dengeran nih, ya kan. Itu nggak enak, ya. Makanya kalau yang di Mekah itu kan jauh. Wih, mahal itu mah, ya kan. Kalau mau Ridwan mau beli mah jauh nih, ya kan. Iya. Jadi dia enak, ya kan, ngelantungkan suaranya mah enak, ya kan. Dia seakan-akan itu baca sendiri, bacaan sendiri, bukan ngebaca buat orang lain. Loh, damai dia.
Ya. Nggak enak ya, gemaknya ya. Kalau enak kan enak. Buat 3. Wa yahrumu al-jahru in syawwasa ala ghairihi wa tukrahu fil mazbalati. Ini dia nih. Salat ya kan di samping tempat sampah. Mazbala, boleh enggak? Di kamar mandi itu, depan kamar mandi, boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Ya. Ya, di sini tempat sampah. Ya, paling kalau sholat di dekat tempat sampah paling ya sholat Idul Fitri yang sampai keluar-keluar itu udah. Yang sampai keluar-keluar ya itu udah itu. Ya kan. Awas. Wah, pas buat tempat sampah kosong nih ya kan. Dah. Janganlah, ya kan. Tapi hebat kalau emang ada yang sholat kuat di situ ya kan. Ya kan, aromanya kan Masya Allah ngalahin kasturi itu kan. Wa tukrahu fil mazbalati, ya kan. Kemudian wal majzarati, pemotongan hewan, ya kan. Tuh, jangan ya ada di sini pemotongan hewan. Enggak ada, ya kan. Janggal. Enggak ada di sini, alhamdulillah. Ya kan, enggak makruh, ya kan. Kemudian wat tariqi, di jalanan. Ya kan, jangan. Ya, wat tariqi di jalanan fil bina'i, ya. Wa tukrahu fit tariqi wat tariqi fil bina, dan juga di bangunan. Di antara rumah-rumah. Nah, sudah di jalanan, mau ngapain dia sholat di jalanan? Dia kan tengah-tengah jalanan udah rame, itu jalanan umum. Kecuali mungkin ya dipakai buat sholat Idul Fitri atau Jumat, ditutup dulu, ya kan. Tuh ditutup dulu, jangan sampai ketika kita sholat ini motor selawar-seliwur aja, ya kan. Ya, mending kalau yang gape banget bawa motornya mah, ya kan. Kalau nggak gape malah kita yang ditabrak, ya kan. Lu kagak ngeliat kalau lagi sholat, lelah ngapain sholat di jalanan? Tuh, ayo dah ribut ujung-ujungannya. Ya kan, emang ini jalanan yang buat motor, ngapain itu sholat di sini? Tuh, ayo dah, mana yang benar sekarang, Pak? Ya kan? Iya. Tuh. Kemudian wabatnil wadi ma tawaqqanis sail, makruh di jurang, jangan tengah-tengah jurang, ya kan. Ya, yang biasa terjadi apa? Banjir. Ini di Yaman Pak, hujan nggak pernah, tapi kalau hujan pasti banjir Pak. Bingung gitu juga. Dan hujan pun nggak pernah lama dan nggak pernah besar, nggak pernah deras, nggak pernah. Tahu-tahu ini air ada bayi, ya, dari mana gitu kan? Gitu kan. Itu kalau banjir yang pertama, aliran air yang pertama itu warnanya coklat, Pak. Karena dari debu yang udah berapa tahun ngumpul disapu sama air tuh. Jadi warnanya coklat banget, udah kayak ya milk coklat. Ya coklat, ya kan. Kalau udah meninggal udah lamaan Nescafe, ya kan. Kalau udah lama-lama, ya kan, itu warnanya Nescafe tuh, ya kan. Kalau baru banget itu warnanya coklat udah tuh, ya, susu coklat itu tuh. Wal kanisati, dan juga di mana? Gereja. Jangan sholat di gereja, apalagi ada patungnya. Jangan. Masuk aja kita nggak boleh. Masuk ke gereja yang ada patungnya nggak boleh gitu, ya kan. Apalagi sholat, ya kan. Kemudian sholat dianggap nyembah batu gitu, ya kan. Sholat, ya kan. Kita aja ini ketika terbit matahari aja nggak boleh. Terbit matahari itu nggak boleh kita sholat. Dianggapnya nanti kita apa? Ya kan, nyembah matahari. Nanti ada waktunya isyraq, itu ada waktunya jam 6 kurang. Itu udah cukup untuk kita sholat, ya kan, karena matahari udah naik, ya kan. Tapi kalau emang lagi naik kita sholat, nah ini yang nggak boleh, haram dan tidak sah. Tapi kalau belum sholat subuh gimana? Sholatlah, jangan kemudian wah kata guru ini kagak boleh, ya kan, ya terbit matahari, ya kan, kagak boleh sholat lah, belum sholat subuh, sholatlah, ya kan. Jangan nungguin keluar, jangan nunggu keluar subuh, jangan, sholat tetap, ya kan. Sah untuk yang belum sholat subuh, sah. Tapi kalau udah sholat subuh, kemudian dia ingin mengerjakan yang mana terbitnya matahari, nah ini yang kagak sah,
haram juga. Dan yang belum sholat subuh pun ketika dia sholat subuh di akhir waktu, dia hukumnya haram karena mengakhirkan waktu sholat. Tuh. Ya, alhamdulillah ini masya Allah ini, ya kan jamaahnya banyak. Subuh masya Allah ini, yang jamaahnya banyak. Ya. Ada lagi subuh lagi ini paling banyak yang saya dapetin di Pekayon. Di Pekayon, di Masjid At-Taqwa Pekayon itu, wih banyak ya subuhnya, masya Allah. Dan kebanyakan yang tua-tua, waduh, ya kan. Yang muda-muda, masya Allah, kagak ada. Masya Allah ya. Tuh. Alhamdulillah, masjid udah dekat, ya. Tuh masjid udah dekat. Walaupun jauh juga kan nilai pahalanya ada. Terkadang kan orang kepengen yang deket lah, kalau ada yang jauh, kalau pahalanya dihitung sama Allah, alhamdulillah. Jadi kan jauh-jauh, ya kan pahalanya kita datang ke masjid itu ada pahalanya. Ini mah pengen cari yang deket. Tuh. Wal kanisati wal kanisa wal bai'ati wal makbaroh. Ya kan tempat baiat juga nggak boleh, ya kan baiat itu juga nggak boleh kita sholat di situ, makruh ya, makruh artinya bukan nggak boleh, makruh ya. Kalau di sini kanisah di sini di gereja itu makruh kalau ada patungnya haram, jangan sholat di situ. Wal kanisah, kemudian wal makbaroti di kuburan. Ya kan, ini kuburan mana? Tapi memang jangan tertulis pemakaman umum. Tapi belum ada kuburan, belum ada. Ya, bakal jadi pemakaman tapi belum ada yang dipendem di situ, belum ada. Ya kan. Nah, ini dikhawatirkan kalau makruhnya ini dikhawatirkan kalau sudah ada yang dimakamkan, ya kan, kemudian digali lagi, itu kan nanti tanah itu sudah tercampur dengan darah yang ada, najis yang ada gitu kan. Nah, dikhawatirkan itu debunya semuanya najis gitu. Makanya makruh di sini. Wal hammam, dan di kamar mandi juga sama, jangan, makruh, jangan. Kalau mencari cari yang lain, cari tempat lain. Wa atanil ibili, jangan, dan juga di makruh, jangan di tempat peminuman onta, jangan, atau berendamnya onta ya, karena di situ juga kadang-kadang juga dia buang air kecil, iya kan tuh. Kemudian wasadhil ka'bati, dan di atas Ka'bah ya kan langka banget ini mah kalau salat di atas Ka'bah mah, ya kan kurang ajar ini ya, ada di atas Ka'bah ya kan. Paling orang-orang yang di atas Ka'bah itu paling pas satu ganti kain kiswah Ka'bah, tambangnya ya kan segitu tebal ya, gede tambang untuk narik apa ya? Untuk nariknya itu, ya kan, berarti itu memang berat. Waktu itu saya punya teman itu tulisan yang di pintu Ka'bah ya, itu dibawa ya, kan dijual, mintanya 5M. Ada yang pernah ke Istiqlal? Di Istiqlal itu kan ada. Itu asli itu. Ya, itu asli itu. Ya kan, itu dijual 5M, taruh di tuh. Kalau sekarang kan bukan itu. Jadi teman saya bawa itu dilipat di mobil, joknya diangkat tengah sama belakang, itu kuat mendem ya. Saking beratnya itu. Nah itu belum bahannya, kainnya, lah belum benangnya itu yang berat, ya kan, benangnya, ya kan, yang keemasan. Oh ya, tuh berarti kan berat banget. Kalau kita lihat ini Grand Levina ini kan mendem apa ya kan, bahannya berat itu ya kan. Wasudhil Ka'bah, ya kan, di atas Ka'bah makruh. Wasaubin fi taswir, nah ini banyak ini ya kan. Jadi baju yang ada gambarnya, baju yang ada gambarnya, ya kan, makruh kita sholat, apalagi untuk jamaah. Awas,
ujung-ujungnya nanti yang belakang malah gambarnya apa ini ya kan, dilihat yang depan ya gambarnya apa, apalagi ada tulisannya, iya dibaca bisa ya kan, ya. Saubun fihi taswirun aw syai'un yulhihi, atau sesuatu yang bisa mempalingkan dia, kebalikan orang yang sholat dari kekhusyuannya, ya kan. Kayak batik sebenarnya mah susah ya batik mah, ya kan. Tapi kadang-kadang batik ada yang gambar burung ya, ya kan, ada yang gambar burung, ada yang gambar batik gambar burung, ya kan. Mikir lagi dia, ini burung apa ini ya kan. Tuh. Iya. Iya kan. Jadi mempalingkan untuk kekhusyuan, untuk ya kan dia membaca apaan ya. Kadang-kadang ada tulisannya juga, ini tulisannya apa ya kan. Ya. Bukan malah baca surah, baca ya kan, dia malah khusyuk di dalam melihatin gambar yang di depannya. Wa talutsumu ya kan. Nah, ini pakai masker nih. Wa talutsum. Ya, pakai masker. Kan udah enggak ada nih. Ada yang pakai masker kali, Mak? Iya kan? Udah makruh. Iya, udah enggak ada ya. Iya. Udah. Ya. Tapi masih ada aja sekarang, masih ada orang-orang yang pakai masker, apa ya kan? Ya, masker. Ya, wa talutsum, nutupin. Karena setiap anggota yang ada di kita, mereka itu anggota ini berhak untuk ada nilai ibadahnya. Mulut jangan ditutupin, mereka juga berhak. Hidung kita, mereka juga hak untuk ibadah, ya kan. Makanya Mbah Arwani Kudus itu, walaupun beliau itu Qur'annya lancar banget, karena beliau itu pentasih Al-Quran Kudus, ya kan, Mbah Arwani, ya kan, rujukan daripada ulama semuanya itu yang hafal Quran. Dia ngelancarin Quran mak, baca mak, enggak begini Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, enggak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim, enggak, baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, supaya mata dapat pahala, ya kan, melihat Al-Qur'an dalam membaca. Iya. Terkadang kan orang kita baca Yasin aja, kadang-kadang baca ya kagak hafal Yasin doang, digituin ya. Biarin, walaupun baca juga itu ada nilai pahalanya, mata dapat nilai pahala, ya kan. Iya. Kadang-kadang kita mah nggak hafal, ya kagak hafal dia mah, dilirik tuh nggak hafal, ya kan, gitu, ya kan. Biarin orang yang penting mah bacaannya bener, iya kan. Ini yang kita omongin mah, kalau emang bacanya ini orang baca kagak bener, pede banget ya gitu. Nah itu baru, ya kan. Ini udah bacanya bagus, nggak apa-apa ngelihat mak, ya kan. Ini yang apal bacanya kagak bener, nah ini kagak beres ya. Iya. Wa tankibu, ya, dan nutupin wajah pakai tankib. Nah ini dia. Ya, wa tankibu, ya kan. Ini yang laki-laki pakai wajahnya pakai ditutupin semuanya, ya kan. Tuh hari ini kop, ya kan, jangan, makruh. Wa inna ghalabatin naum, juga makruh nih. Waduh, ini sangat ngantuk banget, ini ngantuk banget, belum tidur 2 hari, udah mau salat subuh udah ngantuk banget dah. Mendingan tidur dulu nanti, ya kan. Ujung-ujungnya nyungsep mau tidur, ya kan. Iya. Dulu ada begini, Pak. Saya bawa jamaah umroh, ya kan. Programnya setiap jam 3 kita di atas, sutuh di atas, rooftop ya, di atas. Di situ bisa berjamaah tuh kalau di atas, ya kan. Tapi kalau yang di bawah di dekat Ka'bah nggak bisa. Di atas itu bisa berjamaah. Nah, jamaah tahajud, hajat, ya tasbih, ya akhirnya dengan kita sholat subuh jamaah gitu ya. Habis sholat subuhnya tahu-tahu dia ruku, ya kan, nyungsep ya.
Ya kan, nyungsepnya bukan karena ngantuk ternyata, ya kan, ayan dia. Ini orang dia kagak ngomong. Kalau dia punya, harusnya ngomong ya, kalau dia punya riwayat ayan. Ya kan, kalau kecapean bisa. Tahu-tahu dia nyungsep, keluar busa lagi ya kan. Waduh. Ini ya. Tapi ternyata nggak boleh kita bawa. Nggak boleh kita bawa, ya kan, biar ditenangin di situ, biar security dan orang medis yang di situ yang bawa. Ya, bawa, kita dampingin aja. Tuh, nggak boleh dimarahin itu nggak bawa, ya kan. Cengap-cengap ya apa, nggak taunya ayan ya. Ya. Jadi wa inna ghalabatin naum makruh nih salat, terus tidur dulu bentaran yang tidur dah. Jangan sampai ya kan nanti ujung-ujungannya Fatihah kagak kebaca, ini kagak kebaca, ya. Begini doang, ya kan. Lah ini iya, makruh semuanya ya kan. Dan kagak sah ujung-ujungannya. Ya. Jadi kalau memang udah ngantuk banget, jangan dipaksain. Wa ghalabatin naum. Karena di sini kan apa? Difawatil khusyuk, ya kan? Karena akan menggugurkan kekhusyuan. Difawatil khusyuk. Dan orang yang di kanan kiri ini orang kok doyong kanan kiri kanan apa, ya kan? Ngantuknya, ya kan? Taruh ujung-ujungannya ketika dia jatuh, yang kaget itu yang kanan kirinya. Tuh, mengganggu orang yang di kanan kiri, dijatuh ini orang, ya kan. Ini pun kalau memang waktunya masih luas, ya. Jadi waktunya masih luas, tahu-tahu dia udah ngantuk banget nih. Jangan sholat dulu, tidur dulu aja. Tapi kalau memang udah waktu udah mepet, ya sholat mau kagak mau, ya kan. Kalau tidur lewat, ya kan. Iya, ini tas'al waktu, ya kan. Wa ghalaba ala dhannihi istiqadhuhu, dan dia menyangka nanti akan bangun. Tuh, duduk, ya kan, asal jangan rebahan ya. Kalau rebahan mah lewat dah. Ya, pasti lewat, ya kan. Tuh, saya aja kalau lagi belajar ini, tuntutan belajar ini sangat besar, ya kan. Butuh waktu untuk kita belajar. Makanya kalau tidur, kalau kita rebahin nih, pasti lewat. Walaupun pala ini dah bintang 7-nya udah berat banget, itu banyak ini ada bintang, waduh berat, ya kan. Iya, ini kalau butuh dengan tidur doang padahal mah tidur selesai. Tapi kalau kita rebahin nih, lewat, ya kan. Tuh. Jadi mau minum bodrek, ya kan, buat ngilangin itu. Akhirnya di Indonesia bodrek atuh kagak cukup. Ya 2 baru kena, ya kan. Bahaya ini. Ya kan, mau nggak mau kalau gitu kita tidurinnya tidur, ya kan. Karena capeknya kita mikir itu, ya kan, lebih berat, ya kan, daripada kita macul, kan. Coba. Kalau memang macul itu capek memang. Tapi kalau diajak kongko masih bisa. Tapi kalau otak kita ini mikir kalau udah capek, udah kagak bisa ini. Kagak, tidur. Iya. Tuh. Faslun fi sutratil musalli wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rahman ghazira wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadirin hadzal majlis kullahu salihan wa ta'ata wa amarna wa amaran tawilah wa razaqana wa razaqahum asya wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa qalana wa qalam zakiyah wa jasadana wa jasadum sihatan wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.